Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya setelah 2 hari libur? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat semua. Walaupun ibu lihat di belakang masih ada yang males-malesan, seperti baru bangun tidur. Yuk dibangunkan teman sebangkunya. Semangat ya, jangan loyo, jangan males. Walaupun pembelajaran di siang hari, tetapi kita harus bisa berantas rasa malas itu, karena itu bisa menjadi benalu dalam diri kita. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, coba Rani. Betul sekali, masa Hindu-Buddha ya, kehidupan masa Hindu-Buddha. Minggu lalu ibu juga telah menjelaskan mengenai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pada masa itu. Adakah yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Iya, Jaki, silakan. Kerajaan Kutai, betul. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Kerajaan Tarumanagara, betul sekali. Ada lagi? Kerajaan Sriwijaya, wah betul sekali. Alhamdulillah ya, masih pada ingat berarti mengenai materi minggu lalu. Baik, hari ini kita akan berganti materi mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, di sini ada yang udah baca belum? Mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada di buku loh. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Iya, Feby, silakan. Teori Gujarat, betul sekali. Salah satunya itu teori Gujarat. Jadi anak-anak, para ahli sejarah ini memberikan teori mengenai bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori ini dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda. Mulai dari abad ke-7, hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Nah, untuk itu selengkapnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, tetapi Ibu akan menjelaskan bagaimana pembelajaran kita hari ini, yaitu menggunakan diskusi kelompok. Silakan kalian bagi kelompoknya terlebih dahulu. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ya, Rani, kenapa? Hanya 5 orang saja, paling banyak 5 orang. Tidak lebih ya, 5 orang. Sudah? Baik, kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Adakah yang belum kebagian kelompok? Sudah semua? Baik, kita mulai saja ya. Siapkan alat tulis kalian, walaupun pembelajaran hari ini sifatnya diskusi, tetapi Ibu tetap akan menilai individu. Masing-masing dari kalian akan meresum poin-poin penting yang akan Ibu jelaskan nanti. Dan di akhir pembelajaran, tolong ketua kelas bantu untuk mengumpulkan di meja Ibu ya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama yaitu ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Ada yang tahu nih daerah Gujarat itu daerah mana? Pecinta Mahabharata pasti tahu nih daerah mana. Ya, betul, daerah India. Jadi teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, tepatnya orang-orang Arab yang menetap lama di daerah Gujarat dan berlayar melewati Selat Malaka. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasa yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, teori ini juga diperkuat dengan adanya penemuan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snodgrass dan Piznapple. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Umar Hamir Hussein dan Hussein Jayadiningrat berpendapat berbeda nih anak-anak. Jadi mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara ini melalui para pedagang yang berasal dari daerah Persia, bukan dari Gujarat.
Nih, Persia itu ada yang tahu ke kerajaan apa? Atau letaknya di mana? Ya, jadi Persia ini adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuk Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi dengan Persia dianggap sebagai salah satu bukti terkuat mengenai teori Persia ini. Ada yang bisa memberikan contoh? Angkat tangannya. Ya, silakan Rari. Tepat sekali, yaitu 10 Muharram, Islam Persia yang serupa dengan peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera. Teori yang ketiga yaitu ada teori Cina. Jadi anak-anak, Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam dan agama Islam itu dibawa melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya ke Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak keturunan Cina. Kemudian ada juga penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina. Dan juga catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Inilah yang menjadi penguat adanya teori Cina ini. Nah, anak-anak, teori yang keempat yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebar Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori ini yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Leer, Anthony, Arnold, dan Buya Hamka. Nah, anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Coba masing-masing kelompok untuk menganalisis apa saja kelemahan serta kelebihan masing-masing teori yang tadi berdasarkan sumber-sumber sejarah, lalu argumentasikan teori mana yang menurut kalian paling tepat serta berikan alasannya ditunjang dengan menggunakan sumber sejarah. Ibu ulangi ya. Yang pertama, menganalisis apa saja kelemahan serta kelebihan masing-masing teori yang tadi berdasarkan sumber-sumber sejarah. Yang kedua, argumentasikan teori mana yang menurut kalian paling tepat serta berikan alasannya ditunjang dengan menggunakan sumber sejarah. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan dan presentasikan hasil kelompok kalian. Dan untuk kelompok lain, kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang maju. Paham ya anak-anak? Ayo silakan maju kelompok 1. Nah, tepat sekali apa yang sudah dikatakan oleh kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi anak-anak, teori Gujarat juga diperkuat dengan adanya keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Nah, ia menceritakan bahwa di Perlak itu sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Nah, anak-anak, pada dasarnya semua teori tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Menurut Ajumadi Ajra, sesungguhnya kedatangan Islam datang dalam kompleksitas. Artinya, tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kumpulkan tugas resum beserta tugas kelompok yang tadi. Ibu tunggu sampai jam istirahat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.